Halo, Assalamualaikum. Saya Ria Marginisih. Di sini akan menjelaskan mikroekonomi teori pengantar. Pada kelas kali ini, kita akan membahas masalah pokok perekonomian, definisi ilmu ekonomi, sifat-sifat teori ekonomi, dan peranan grafik dalam analisis ekonomi. Masalah pokok perekonomian ini kaitannya dengan masalah kelangkaan. Kelangkaan muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia di masyarakat. Kebutuhan masyarakat sendiri ini adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Namun, keinginan untuk memperoleh barang dan jasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli dan keinginan yang tidak disertai kemampuan untuk membeli. Jadi, sebagian masyarakat itu memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut. Namun, sebagian lagi ada segolongan masyarakat yang dia sebenarnya menginginkan barang dan jasa, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa tersebut. Faktor-faktor produksi. Jadi, faktor-faktor produksi ini adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi, di sini faktor-faktor produksi bukan hanya dari alam saja, tapi ada faktor-faktor produksi yang diciptakan oleh manusia. 4 jenis faktor produksi. Ada tanah dan sumber alam, kemudian tenaga kerja, kemudian modal, dan keahlian dan keusahawanan. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu studi yang membahas mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan ataupun tanpa penggunaan uang. Jadi, di ilmu ekonomi akan kita pelajari terkait individu-individu masyarakat bagaimana mereka membuat sebuah pilihan ya. Pilihan akan membeli produk A atau produk B. Pilihan akan membeli barang A atau barang B. Ya. Kemudian di sini ngomongin dengan atau tanpa penggunaan uang. Kita pernah tahu bahwasanya ada istilah barter ya, di mana ada transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang. Jadi barter ini transaksi dilakukan dengan bisa menukarkan barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Jadi, untuk bisa membuat sebuah produk, barang ataupun jasa itu kan perlu yang namanya sumber daya. Nah, ini juga dipelajari dalam ilmu ekonomi. Tadi kita membahas terkait kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi karena adanya keterbatasan dari sumber daya, sementara kebutuhan untuk konsumsi masyarakat itu tak terbatas ya. Makanya di sini dikatakan penggunaan sumber-sumber daya yang terbatas itu bagaimana caranya bisa diolah untuk bisa menghasilkan produk yang terbaik yang bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat ya. Kemudian dari hasil produk barang dan jasa itu didistribusikan untuk konsumsi masyarakat baik di saat ini maupun yang akan datang. Intinya dari hasil produk itu disebarluaskan demi memenuhi kebutuhan individu-individu maupun golongan masyarakat. Nah, kita akan membahas kaitannya apa sih fungsinya kurva-kurva grafik gitu ya. Karena baca kurva mungkin dianggap sulit ya oleh sebagian mahasiswa gitu. Sebenarnya kurva ini memiliki peranan ya sebagai penjelasan ataupun sebagai alat peraga yang membantu pemahaman di lapangan gitu. Jadi dengan adanya kurva ini kita bisa melihat kondisi di lapangan jika terjadi demikian, apa yang akan terjadi di lapangan ya. Kalau kita perhatikan nanti ya untuk pembahasan di kurva permintaan, kalau teman-teman memperhatikan dari kurva permintaan itu, penjelasan yang ada di kurva permintaan itulah kondisi yang real yang ada di lapangan gitu, tapi digambarkan dalam bentuk kurva. Nah, tujuannya itu untuk memberikan kemudahan pemahaman, sehingga di situ bisa membuat penerangan ataupun penjelasan yang lebih detail terkait teori gitu. Makanya
dibantulah dengan kurva itu tadi, sehingga pemahaman teori itu lebih mudah untuk dipahami. Kemudian kita akan membahas kurva permintaan. Nah, ini tadi kaitannya sama grafik-grafik ya. Kurva permintaan pada gambar di sini adalah pada kondisi ketika harga turun ya. Pada titik A ini menggambarkan bahwa apabila harga sebuah produk atau jasa PA, maka jumlah yang akan dibeli adalah sebanyak QA. Kita lihat di sini, awal mulanya harga adalah PA. Ya, ada di titik A ini, di titik kurva permintaannya titik A dengan jumlah barang yang diminta sebanyak Q atau QA ya, atau jumlah barang yang bersedia dibeli oleh konsumen adalah sebanyak QA. Kemudian barang atau jasa ini harganya turun menjadi PB, sehingga jumlah yang diminta oleh konsumen atau jumlah yang mampu atau bersedia dibeli oleh konsumen sebanyak QB. Ada pergerakan dari A ke B. Inilah yang dikatakan sebagai pergerakan kurva permintaan. Yang ini mengindikasikan bahwasanya ada perubahan jumlah barang yang diminta dari 0 ke QA berubah menjadi 0 ke QB, yang artinya dengan semakin harga murah itu, maka jumlah barang yang akan diminta akan semakin banyak. Kondisi ini hanya berlaku ketika kondisinya dalam keadaan ceteris paribus, yang artinya hukum permintaan itu akan berlaku hanya ketika kondisinya adalah ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Adalah kondisi di mana faktor-faktor lain itu adalah tetap, yang berubah itu hanya harga. Jadi faktor-faktor selain harganya itu tetap, yang hanya berubah adalah harga. Kita lihat di sini adalah harga yang berubah. Faktor-faktor lain itu tetap seperti pendapatan, selera, iklan, populasi, dan lain sebagainya dianggap tetap. Kemudian di sini ngomongin pergerakan kurva permintaan. Ini akan kita bahas terkait pergerakan kurva permintaan yang sudah diberikan angka-angka nominalnya. Kita akan membuktikan apakah iya dengan harga yang semakin meningkat itu akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta semakin sedikit gitu ya. Kita lihat mula-mula harga di 15. Ada pada titik F dengan jumlah barang yang diminta sebanyak 50.000 satuan. Di sini 50.000 adalah satuan ya, karena ini ngomongin quantity. Kemudian harga naik menjadi 30.000 dolar ada pada titik C dengan jumlah yang diminta sebanyak 20.000 satuan. Kita perhatikan di sini, dengan harga yang meningkat itu, jumlah yang diminta semakin sedikit. Di awal ketika harganya 15 dolar, jumlah yang diminta kan 50.000. Kemudian harga naik menjadi 35.000 misalnya. Di sini 30, ya benar, 30.000 ya yang di titik C. Jumlah yang diminta adalah sebanyak 20.000 satuan. Berdasarkan penjelasan ini, kelihatan bahwasanya di sini harga mengalami kenaikan yang menyebabkan atau mempengaruhi daripada jumlah kuantiti. Kita buktikan, semisal awal mula harga di 35 di titik B ya. Jumlah barang yang diminta adalah 10.000. Kemudian harga turun menjadi 20 semisal. Nah, 20 ini adalah harga. Kemudian jumlah barang yang dimintanya menjadi 40.000 satuan. Jadi ini membuktikan bahwasanya hubungan dari price dan quantity kaitannya sama hukum permintaan. Tetap ya, syaratnya adalah pada kondisi ceteris paribus, bahwasanya yang berubah di sini hanyalah harga barang itu sendiri, sementara faktor-faktor lain dianggap tetap. Kemudian di sini pergeseran kurva permintaan. Awal mula di sini permintaannya ada di D0, kemudian permintaan bertambah bergeser ke kanan ada di D1, kemudian permintaan berkurang ada di D2, bergesernya ke kiri. Di sini dicontohkan misalnya pendapatan seseorang konsumen itu mengalami kenaikan. Maka kenaikan pendapatan ini akan mengakibatkan kenaikan permintaan. Kita buktikan. Di sini harga adalah tetap, yang artinya untuk pergeseran kurva permintaan ini, kondisi ceteris paribus tidak berlaku lagi.
Yang artinya di sini ada faktor-faktor lain atau beberapa faktor yang mengalami perubahan atau kenaikan ataupun penurunan. Kalau dicontohkan pada kasus ini berarti adalah pendapatan konsumen mengalami kenaikan, sementara harga barang itu adalah tetap. Nah, ketika seorang konsumen, misalnya awal mulanya ketika pendapatan dia sebelum mengalami kenaikan itu, konsumen hanya mampu membeli barang sebanyak Q. Namun, dengan kondisi bisa saja ya konsumen itu memiliki pendapatan karena mungkin lagi banyak job, atau bisa jadi dia mendapatkan posisi yang lebih baik di perusahaan tempat dia bekerja sehingga mempengaruhi pendapatan bulanan dia ya. Jadi yang awal mulanya hanya mampu membeli barang di Q ini dengan tingkat pendapatan yang sebelumnya, ketika seorang konsumen memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik, dia bisa mengkonsumsi sampai di Q1 dan berubah di D1. Jadi ini contohnya ketika semisal konsumen itu sebenarnya awal mulanya itu butuh jumlah barang yang lebih banyak gitu, tapi karena dia terbatas oleh pendapatan, ya bisa jadi dia tidak mampu membeli di Q ini ya. Di Q1 ini dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli. Tapi dengan adanya pendapatan berarti kan dia sekarang memiliki kemampuan untuk membeli barang sampai di jumlah Q1. Harga tidak berubah ya, harga adalah tetap. Kemudian lain ceritanya lagi ketika kondisi saat ini, sebagian karyawan itu mendapat pemotongan gaji ya, sehingga menyebabkan pendapatan karyawan itu berkurang. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari konsumsi atau jumlah permintaan barang dari seorang konsumen itu, yang mengakibatkan yang dulunya mampu beli di harga P dengan jumlah barang sebanyak Q, namun karena adanya pengaruh dari penurunan pendapatan seorang konsumen, karena tadi yang disebabkan oleh dampak pemotongan pendapatan konsumen tersebut, sehingga dia saat ini setelah mengalami penurunan pendapatan hanya mampu membeli barang tersebut di Q2, atau konsumen tersebut hanya mampu mengeluarkan uang untuk membeli barang sebanyak Q2, sehingga ada pada di titik A2 ini. Jadi itu ini sebenarnya contoh real yang di lapangan, mungkin teman-teman sendiri bisa meng-cross-check ya, bagaimana ketika kamu sedang memiliki pendapatan yang banyak, bagaimana kamu sedang memiliki pendapatan yang biasa-biasa saja atau yang stabil seperti mulanya, kemudian pada akhirnya kamu mengalami pendapatan yang lebih sedikit. Itu akan mempengaruhi pola konsumsi dari masyarakat, itu kaitannya sama jumlah barang yang bersedia mereka beli atau yang mampu mereka beli. Nah, kurva permintaan ini menurun dari sebelah kiri atas ke kanan bawah, artinya sifat antara kedua variabel P untuk price ataupun harga dan Q untuk quantity ataupun kuantitas adalah terbalik atau hubungannya negatif ya. Berarti ketika P naik, jumlah barang yang diminta turun, dan begitu sebaliknya. Yaitu kenaikan nilai suatu variabel harga P menimbulkan penurunan variabel kuantitas Q. Nah, tadi yang perlu diingat, hukum permintaan berlaku ketika hanya pada kondisi ceteris paribus. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di kolom komen ya. Saya upayakan jika ada kesempatan, saya akan balas pertanyaan yang teman-teman ajukan. Selanjutnya, kurva penawaran. Pada gambar di sini menunjukkan kondisi perubahan harga dari PA ke PB, yang artinya ada kenaikan harga dari contoh di gambar kurva ini. Misalkan pada titik A ya, titik A di sini itu menggambarkan PA ya, harga PA dengan jumlah yang ditawarkan sebanyak QA. Kemudian harga meningkat atau berubah menjadi lebih tinggi ya dari PA ke PB. Ada di titik B di sini. Titik
penawarannya di sini, sehingga jumlah barang yang ditawarkan sebanyak QP. Jadi di sini kondisinya ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Kita lihat dari titik 0 di sini origin ke QA ini di harga awal, kemudian harga berubah menjadi PB dari 0 ke QB. Jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak saat harga meningkat di harga PB dengan jumlah kuantitas yang ditawarkan sebanyak QP. Nah, ini menunjukkan adanya hukum penawaran yang positif, bahwasanya semakin harga meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Kondisi ini adalah pada kondisi ceteris paribus. Meski nanti pada suatu titik ya, semakin banyak jumlah yang ditawarkan akan menyebabkan harga semakin menurun. Itu nanti lagi pembahasannya. Namun, seperti yang ada di gambar kurva ini, yang bisa dipahami adalah ketika harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan akan semakin meningkat pula. Hubungannya adalah positif. Di sini ngomongin pergerakan kurva penawaran. Jadi, pergerakannya itu dari titik A ke B, sementara kalau ngomongin pergeseran kurva penawaran dari SS ke S1, S1, dan SS ke S2, S2. Ini sama seperti permintaan tadi. Kalau permintaan tadi perubahannya ya atau pergeserannya ke kanan itu bertambah, ke kiri berkurang. Begitu juga untuk penawaran. Ketika pergeseran dia ke kanan berarti ada penambahan penawaran, sementara untuk bergeser ke kiri akan ada pengurangan penawaran. Jadi artinya ketika ke kanan penawaran bertambah, ke kiri penawaran berkurang. Nah, kita perhatikan di awal mulanya misalnya kurva penawarannya adalah SS, menggambarkan ketika harga pada P ini ada di titik A ya, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak Q. Kemudian harga menjadi turun di sini ya, saya tulis P1. Berarti ada perubahan harga di sini, yang harganya itu turun, sehingga menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berubah menjadi Q1. Ada penurunan harga dari P ke P1, sehingga ada pergerakan dari kurva penawaran ini dari A ke B. Kemudian kita lihat di sini, perubahan yang ada di sini dari A ke B ini adalah menggambarkan pergerakan kurva penawaran, karena di sini dari A ke B itu masih di satu kurva penawaran yang sama. Nah, ini kondisi ketika ada pergeseran kurva penawaran. Nah, kondisi ini sama seperti penjelasan untuk kurva permintaan. Bedanya di sini adalah kita melihatnya dari sisi penawaran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran dari kurva penawaran itu apa aja? Ada harga barang lain ya, kemudian ada harga barang itu sendiri, kemudian biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan, tingkat teknologi, dan lain-lain. Contohnya di sini, efek kemajuan teknologi. Biaya produksi menjadi semakin murah ya. Dengan biaya semakin murah itu akibatnya akan menimbulkan kenaikan penawaran. Di sini karena dengan biaya yang sama, perusahaan bisa membuat jumlah barang yang semakin banyak, sehingga jumlah barang yang diproduksi semakin banyak akan menyebabkan penawaran yang semakin banyak. Misalnya, mula-mula itu ada di S ini ya. Kemudian kita lihat bahwasanya dengan adanya kemajuan teknologi, harganya tuh sama di sini ya. Harga jualnya itu sama, tapi dengan adanya kemajuan teknologi di sini, seorang produsen bisa membuat produk tersebut lebih banyak dengan dengan biaya yang sama, mereka bisa membuat jumlah yang lebih banyak karena dengan adanya produksi yang tadi yang dibantu oleh teknologi ya, sehingga ketersediaan dari jumlah barang itu semakin banyak, sehingga penawarannya menjadi meningkat
ya, dari A ke A1. Jika ada pertanyaan bisa dikomen di kolom pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komen. Silahkan poin-poin apa yang ingin ditanyakan. Terima kasih untuk hari ini telah bergabung di kelas saya. Ingin video materi penjelasan lainnya bisa klik YouTube link Grip Skill ya. Di situ ada berbagai materi-materi kuliah, namun mungkin belum banyak. Nanti lambat laun saya berusaha satu persatu akan saya upload, akan saya buat materinya. Jikapun ada ide materi yang ingin diulang, silahkan ditulis saja di komen. Semoga nanti saya ada kesempatan untuk membuat materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan pada kolom komen. Jika ada kesempatan akan saya usahakan jawab. Terima kasih untuk hari ini yang sudah bergabung. Jika materi ini bermanfaat, boleh subscribe untuk mendukung akun ini. Untuk video penjelasan materi lainnya ada di akun Grip Skill. Meski belum banyak ya, tapi nanti saya berupaya memberikan materi-materi setiap minggunya. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat. Wassalamualaikum.